Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang cukup menyita banyak perhatian masyarakat yang ada di Queensland, dan juga menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak diselidiki dalam sejarah Queensland, Australia. Daniel James Marcom lahir pada tanggal 19 Desember tahun 1989 dari pasangan Bruce dan Dennis Marcom. Dia memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Dean dan Bradley yang juga saudara kembarnya. Keluarga ini tinggal di Queensland, Australia, tepatnya di kota pedalaman Palm Woods yang jaraknya tidak jauh dari Bruce Highway. Mereka juga memiliki rumah yang cukup besar dengan 4 kamar tidur yang luas, dan tempat tinggal keluarga ini cukup sempurna karena mereka memiliki sekitar 5 hektar tanah karena memang Bruce dan Dennis sangat tertarik dengan taman yang luas dan juga berkebun. Anak-anak Bruce dan Dennis tumbuh besar menjadi anak yang baik. Mereka akan menghabiskan akhir pekan mereka dengan membantu orang tua seperti memperbaiki properti, menangkap ikan di bendungan. Mereka akan membantu ayah mereka menanam pohon buah-buahan, menghabiskan waktu di rumah, dan berkeliling atau menjelajahi daerah tersebut dengan menggunakan kuda poni yang mereka miliki. Keluarga ini juga memiliki hewan peliharaan lain seperti bebek, ayam, kucing, dan Daniel menjadi gembala yang sangat protektif terhadap mereka. Daniel yang pendiam dan pemalu ternyata memiliki cara khusus untuk menghadapi hewan tersebut. Dia benar-benar sangat baik dan juga sabar, jadi tidak mengejutkan kalau dia bercita-cita ingin menjadi dokter hewan jika dia sudah dewasa nanti. Pada tanggal 7 Desember tahun 2003, Daniel yang berusia 13 tahun berencana pergi ke pusat perbelanjaan Sunshine Plaza untuk membeli hadiah Natal dan juga akan memotong rambutnya. Sebenarnya Daniel sudah meminta saudara kembarnya Bradley untuk menemaninya, tapi karena pada hari itu hujan jadi Bradley tidak mau pergi. Saudaranya Dean juga akan pergi ke rumah temannya, sementara kedua orang tuanya sedang pergi keluar. Jadi saat itu Daniel memutuskan untuk pergi sendiri. Meski begitu, Daniel tetap sangat bersemangat untuk ulang tahun mereka yang hanya tinggal 12 hari lagi. Dan tidak lama setelah acara ulang tahun, mereka akan merayakan hari Natal. Jadi dia juga ingin membelikan orang tuanya sesuatu yang istimewa. Tepatnya setelah makan siang, Daniel meninggalkan rumah dan pergi menuju halte bus yang merupakan halte bus tidak resmi. Tapi meski begitu, bus masih berhenti di sana untuk mengangkut penumpang. Jadi Daniel berjalan ke sana untuk menunggu bus yang akan mengantarnya ke Sunshine Plaza. Sekitar jam 1:35 siang, Daniel masih menunggu di halte, tapi bus tersebut tidak juga datang. Dan ternyata bus itu mogok sekitar 750 meter jauhnya dari halte tersebut. Sebenarnya sudah ada bus pengganti yang akan datang, tapi bus tersebut telah dipesan hanya untuk menjemput penumpang yang ada di dalam bus yang rusak. Jadi bus tersebut akan langsung menuju ke Sunshine Plaza dan tidak akan berhenti karena telah terlambat dari jadwal. Bus pengganti itu lalu datang melaju melewati halte di mana Daniel sudah menunggu sekitar 45 menit. Kemudian si pengemudi yang melihat Daniel memberi isyarat agar bus berhenti justru memberi isyarat kalau bus lain akan segera datang. Lalu ketika bus kedua tiba, tepatnya 3 menit kemudian pada jam 14:18 sore, Daniel telah menghilang bersama dengan 2 orang pria yang sebenarnya juga berada di halte tersebut menurut kesaksian supir bus pertama dan juga para penumpangnya. Sekitar jam 16:30 sore, Bruce dan Dennis akhirnya tiba di rumah. Mereka melihat kedua putranya tidak ada di rumah, tapi kemudian putranya Bradley bilang kalau Dean pergi ke rumah temannya, sementara Daniel telah pergi ke Sunshine Plaza. Pasangan ini lalu menyadari kalau Daniel sudah pergi ke Sunshine Plaza sekitar 3,5 jam, di mana hal ini sudah terlalu lama, hingga membuat Bruce dan Dennis curiga kalau ada sesuatu yang salah telah terjadi. Pasangan ini lalu menelepon perusahaan bus dan pihak bus memberitahu mereka mengenai bus yang rusak dan bus tambahan yang telah dikirim. Jadi pasangan ini berasumsi kalau Daniel telah terdampar di suatu tempat di sisi jalan. Kedua orang tua Daniel lalu pergi berkendara di sepanjang jalan rute bus. Mereka berharap dapat menemukan Daniel di suatu tempat di sepanjang jalan itu. Tapi sayangnya mereka tidak menemukannya, hingga akhirnya mereka memutuskan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini sekitar jam 7:30 malam.
Peringatan kemudian dikeluarkan kepada para petugas patroli agar mereka mengawasi jika menemukan Daniel, sementara orang tua Daniel diminta untuk pulang dan menunggu kabar dari kepolisian. Tapi setelah mereka tiba di rumah, mereka mencoba menghubungi atau menelpon teman dan keluarga untuk memeriksa apakah Daniel berada di rumah mereka. Tapi sayangnya Daniel tidak ada di sana. Mereka juga mencoba mencari di sekitar area properti milik mereka karena mereka berpikir mungkin saja Daniel berada di gudang atau di antara pohon buah-buahan di kebun. Mereka bahkan kembali memeriksa halte bus dan rute jalan ke Sunshine Plaza untuk memastikan tidak melewatkan satu tempat pun, sampai mereka merasa tidak yakin apa yang seharusnya mereka lakukan untuk mencari Daniel. Saat itu sudah menunjukkan jam 9 malam, Bruce dan Dennis menyadari kalau Daniel takut gelap dan saat itu benar-benar membuat mereka semakin khawatir. Bahkan mereka duduk di sofa sepanjang malam berharap Daniel akan kembali pulang. Keesokan paginya sekitar jam 8 pagi mereka kembali ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Lalu pada jam 9 pagi, polisi resmi memberitahu pada publik kalau Daniel Malcolm dinyatakan hilang. Pihak kepolisian juga menghubungi para awak media. Dengan begitu, berita hilangnya Daniel bisa dengan cepat diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di sana, termasuk merilis foto-foto Daniel. Kedua orang tua Daniel juga mengungkapkan pada publik kalau mereka akan melakukan apapun untuk membantu pencarian putranya. Pihak kepolisian kemudian mulai melakukan pencarian besar-besaran yang melibatkan sekitar 50 orang sukarelawan yang pergi dari satu pintu ke pintu lainnya. Pencarian dari udara juga dilakukan menggunakan helikopter dan mereka juga menempatkan patung atau manekin berpakaian seperti yang dikenakan Daniel saat dia hilang di halte bus tersebut. Mereka benar-benar mengarahkan semua yang mereka punya, hingga akhirnya mereka mulai mendapat begitu banyak panggilan atau informasi dari banyak orang, dan ada beberapa orang yang bilang kalau mereka melihat anak laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sedang menunggu di halte bus hari itu. Mereka melihat Daniel berdiri di sana sambil menggambar di tanah dengan menggunakan tongkat kayu. Pihak kepolisian juga kembali mendapat informasi yang mengatakan kalau saat itu mereka telah melihat seorang pria berada di halte yang sama, berdiri tidak jauh di belakang Daniel. Begitu juga dengan sopir bus dan para penumpang mengungkapkan kalau pria itu bertubuh kurus seperti tidak terawat, dengan tato di bahunya dan memiliki jenggot. Dan memang awalnya mereka mengira kalau pria itu sedang menunggu bus seperti penumpang pada umumnya. Pihak kepolisian juga mendapat informasi daripada supir dan para penumpang di mana mereka telah melihat sebuah mobil sedan berwarna biru terparkir di dekat halte bus hari itu, dan beberapa menit setelah bus kedua tiba ternyata mereka semua sudah menghilang. Temuan ini lalu dengan cepat diproses oleh tim penyidik. Mereka memusatkan perhatian untuk mengidentifikasi orang-orang tersebut, tapi sayangnya polisi yang sudah berbicara dengan begitu banyak orang, identitas mereka belum juga diketahui. Tim penyidik sempat curiga pada pelaku kriminal yang ada di daerah itu, yang ternyata ada sekitar 39 orang yang tinggal di sekitar halte tempat Daniel menghilang. Jadi polisi mulai mewawancarai setiap orang dari mereka, tapi ternyata mereka semua memiliki alibi dan tidak ada dari mereka yang benar-benar terlihat mencurigakan. Sementara itu, di sekolah Daniel telah diadakan sebuah acara untuk mendukung keluarga Malcolm. Mereka semua ikut bergabung dalam acara yang diadakan pada tanggal 19 Desember tahun 2003, tepatnya 12 hari setelah Daniel menghilang, dan acara itu bertepatan dengan ulang tahun Daniel bersama Bradley. Berita hilangnya Daniel sekarang bisa didengar di mana-mana dan telah mendapat banyak perhatian dari media nasional. Bahkan, pencarian Daniel adalah salah satu kasus yang paling banyak diselidiki dalam sejarah Queensland, Australia. Hingga pada bulan Desember tahun 2008, ada sekitar $1 juta Australia telah terkumpul dari sumbangan orang-orang yang akan diberikan bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan Daniel. Tapi sayangnya uang itu tidak pernah diklaim oleh siapapun. Beberapa tahun telah berlalu setelah Daniel menghilang, tapi belum juga ada titik terang untuk kasus ini. Meski begitu, keluarga Daniel bilang kalau mereka tidak akan menyerah untuk mencari putra mereka. Mereka juga menghabiskan setiap sen yang mereka punya, menyelidiki setiap petunjuk yang ada, bahkan secara pribadi, mereka menindaklanjuti setiap panggilan yang mereka terima mengenai Daniel.
6 tahun setelah Daniel menghilang, tepatnya pada tanggal 31 Mei tahun 2009, mereka belum juga menemukan apapun. Tidak ada petunjuk, tidak ada bukti yang jelas, semuanya seperti jalan buntu, hingga media Australia kemudian melaporkan tentang calon tersangka yang cocok dalam kasus ini. Dia adalah Douglas Jackway, seorang pedofil terkenal yang ada di daerah itu. Mereka mengungkapkan kalau dia mungkin tertarik dengan Daniel karena dia memiliki sejarah menculik anak-anak dari jalanan. Jack tinggal sekitar 1,5 jam dari tempat Daniel menghilang. Dia juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diberikan oleh para penumpang bus. Dan ternyata Jack telah dibebaskan dari penjara sebulan sebelum kejadian. Jadi dia memiliki peluang besar untuk mengulangi perbuatannya. Tapi sayangnya pihak kepolisian tidak memiliki cukup bukti untuk menangkapnya. Hal ini tentu saja membuat pemerintah Queensland sempat dikecam karena masyarakat menganggap Jack adalah tersangka yang cocok, tapi tidak ditindaklanjuti. Pihak kepolisian sebenarnya sudah mendapat sekitar 300 panggilan berupa petunjuk, tapi sayangnya tidak ada yang mengarah pada siapapun. Seperti jalan buntu lain yang tidak dapat dihubungkan oleh polisi. Mereka bahkan sudah mewawancarai sekitar 10.000 orang, tapi sekali lagi mereka tidak menemukan apapun. Pada tahun 2010, setelah orang tua Daniel kembali menuntut polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian lalu membawa 35 orang kemudian tersangka utama yang identitasnya disembunyikan dari pihak media untuk diinterogasi. Dan ternyata salah satu dari mereka mengaku telah memasukkan tubuh Daniel ke dalam pembuangan dan membuangnya ke sungai Brisbane dengan bantuan seorang kenalan. Menanggapi pernyataan tersebut, polisi segera pergi ke sungai Brisbane dan mengirim penyelam untuk mencari Daniel, tapi mereka tidak menemukan apa-apa dan setelah kembali diselidiki, ternyata orang itu telah berbohong. Kemudian tersangka lainnya yang bernama Brad Peter Cowan ternyata memiliki ciri-ciri yang cocok dengan yang digambarkan para saksi sebagai pria yang ada di halte bus hari itu. Brad Peter Cowan sendiri lahir pada tanggal 18 September tahun 1969 di Bunbury, Australia Barat. Ibunya bernama Marlene, seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja dalam sebuah organisasi pendidikan renang dan penyelamatan jiwa di Australia. Sementara ayahnya adalah seorang mayor Angkatan Darat Australia dan juga veteran Perang Vietnam. Pada awal 1970-an, keluarga ini pindah ke Brisbane, Queensland, tapi kemudian mereka menetap di pinggiran Everton Park, sekitar 10 km dari kota Brisbane. Peter adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dia digambarkan sebagai orang biasa dengan sedikit hobi atau minat sosial yang terlihat baik-baik saja. Selain itu, dia juga sering diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Di sekolah dia juga sering diintimidasi hingga menyebabkan dia berhenti sekolah dan mulai bekerja serabutan sepanjang akhir masa remajanya. Ibunya juga mengungkapkan kalau Peter tumbuh menjadi remaja yang sulit, bahkan diam-diam dia akan mengambil uang ibunya, kemudian pada saat dia berusia 17 tahun, dia terlibat sebuah kejahatan yang menyebabkan dia harus menerima hukuman pertamanya. Peter benar-benar tumbuh menjadi orang yang sangat buruk, bahkan dia sendiri bilang dia selalu menargetkan anak laki-laki yang berusia antara 8-10 tahun untuk menjadi korbannya. Dia juga ternyata melakukan aksinya di kolam renang terbuka, di mana nantinya dia akan dengan mudah melarikan diri. Hingga pada tahun 1987, dia akhirnya ditahan karena telah melakukan tindakan tidak senonoh pada seorang anak. Kemudian setelah masa hukumannya berakhir, dia dibiarkan keluar. Tidak jera dengan hukuman sebelumnya, ternyata Peter tetap melakukan aksinya. Pada tahun 1993, Peter melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun, hingga menyebabkan dia meninggal dunia setelah dia menculiknya dari sebuah taman karavan. Dia lalu meninggalkan anak laki-laki itu di sebuah stasiun, di mana orang-orang yang menemukannya pun mengira dia telah ditabrak mobil karena lukanya terlihat sangat parah. Dan sebelumnya, pada saat dilakukan pencarian terhadap anak laki-laki itu, Peter ternyata ikut membantu bergabung dalam pencarian. Polisi kemudian mengambil sampel DNA dari semua orang-orang yang ada di taman karavan saat itu, dan saat itulah diketahui kalau DNA yang ditemukan pada korban ternyata cocok dengan DNA Peter. Lalu dia ditangkap dan dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Setelah Peter bebas, dia pindah ke Sunshine Coast ke tempat paman dan bibinya.
Dia juga bertemu dengan seorang wanita dan kemudian menikahinya pada saat usianya 29 tahun. Mereka bahkan memiliki 2 orang anak, tapi kemudian pada tahun 2004 pasangan ini memutuskan untuk bercerai. Jadi pada saat Daniel menghilang, pasangan ini masih hidup bersama. Sebenarnya pada tanggal 21 Desember tahun 2003, Peter pertama kali diwawancarai setelah Daniel menghilang. Karena memang dia memiliki deskripsi fisik yang cocok dengan pria yang ada di halte bus saat itu. Tapi ternyata dia memiliki alibi yang kuat. Dia bilang kalau pagi itu dia bekerja di kebun dan kemudian pada jam 1:30 siang dia meninggalkan rumahnya untuk pergi mengambil beberapa mulsa atau bahan penutup tanaman dari seorang kenalan dan kembali ke rumah pada jam 2:30 sore. Dia juga bilang kalau dia melewati halte bus itu dan dia ingat dia melihat bus yang rusak. Lalu pada saat polisi meminta sampel DNA-nya, Peter justru secara sukarela memberikannya hingga membiarkan mereka melakukan pemeriksaan forensik pada seluruh mobilnya, tapi ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Polisi juga mulai memeriksa alibi Peter. Mereka berbicara dengan kenalan yang dia datangi untuk mengambil mulsa, dan orang itu bilang kalau Peter memang datang ke sana, tapi dia di sana hanya 5 menit, sementara 40 menit yang tersisa dia habiskan di jalan dan saat itulah dia melihat bus yang mogok. Pada tanggal 14 September tahun 2006, Peter kembali diwawancara oleh polisi, tapi kali ini dia mengatakan alibi yang berbeda. Tapi kali ini dia bilang kalau dia pergi mengunjungi seorang pengedar obat-obatan terlarang. Tapi pada saat polisi pergi menemui pengedar itu, dia bilang kalau dia tidak mengingatnya karena sudah beberapa tahun berlalu. Tim penyidik kemudian kembali melakukan pemeriksaan yang berlangsung mulai dari bulan Oktober tahun 2010 sampai bulan April tahun 2011. Si pengedar sebelumnya juga kembali dipanggil dan disinilah alibi Peter mulai terbongkar karena ternyata si pengedar dan pacarnya telah pergi ke kasino hampir setiap hari dan itu sudah bertahun-tahun. Tapi karena sebelumnya Peter bilang kalau dia pergi membeli mulsa dan catatan waktu yang ada di mesin juga sesuai dengan pengakuan Peter, jadi mereka tidak punya alasan yang kuat untuk menahannya. Peter lalu pergi dan terbang pulang kembali ke Perth yang merupakan tempat dia pindah setelah perceraiannya dan disinilah polisi mulai bertindak. Pada saat penerbangan menuju Perth, Peter bertemu dengan Joe Michael Emery yang sebenarnya adalah seorang polisi yang menyamar yang duduk di sebelahnya. Mereka lalu berbincang dan sepertinya mereka menemukan banyak kesamaan sampai akhirnya mereka saling bertukar nomor telepon, mereka mulai berkomunikasi dan membentuk persahabatan. Kesaksian Sandra Drummond, si pengedar obat-obatan terlarang yang sebelumnya ditemui Peter, ternyata ditayangkan di berita. Dia mengakui kalau sebenarnya saat itu dia sedang bermain mesin poker dan dia tidak berada di rumah. Peter yang melihat berita ini mulai ketakutan. Ia bahkan mencoba melindungi dirinya dengan mengubah namanya menjadi Hunter Shadow untuk menyesatkan polisi dan menyembunyikan sejarah kriminal yang terkait dengan nama aslinya. Peter yang telah dipecat dari pekerjaannya tentu saja sangat membutuhkan uang. Dia bahkan sering menemui Joe, lalu Joe memperkenalkan Peter pada temannya yaitu Paul Fitzsimmons atau biasa dipanggil dengan Fitzy, yang sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar sebagai seorang bos dari kelompok kriminal, karena Joe berpikir dia akan cocok untuk bergabung. Fitzy kemudian mulai memberikan beberapa pekerjaan kecil untuk memastikan dia bisa dipercaya dan dia akan menerima rasa hormat dari anggota kelompok lainnya. Struktur geng ini adalah hierarkis dan setiap anggotanya bekerja di bawah kepercayaan, kesetiaan, dan kejujuran yang sangat ketat. Selain itu, hubungan moral ternyata hal yang terpenting dalam perasaan Peter, seperti dia bisa bercerita dengan orang-orang di sekitarnya. Peter memulai pekerjaannya dengan melakukan segala macam kejahatan seperti mengambil obat-obatan, pertukaran senjata, mencuri mobil, menyuap, dan mengancam orang di mana dia dibayar dengan jumlah uang yang besar hingga dia mampu menjalani gaya hidup baru yang sangat mewah, menjalani hidup berdasarkan uang yang dihasilkan dari pekerjaan barunya. Tapi rahasia yang Peter tidak pernah tahu sebenarnya adalah kelompok kriminal tempat dia bergabung merupakan operasi penyamaran polisi yang juga dikenal sebagai Operasi Bravo Vista, dan semuanya adalah bagian dari prosedur investigasi rahasia. Teknik kontroversial yang digunakan oleh polisi yaitu meyakinkan penjahat bahwa mereka adalah bagian dari kelompok besar
Didasari dengan kepercayaan dan kejujuran, mereka akan bertemu dengan bos besar yang kemudian seseorang tersebut harus mengakui kejahatannya sendiri karena kelompok tersebut akan membantu dan akan menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Teknik ini dikembangkan di Kanada pada awal tahun 1990-an dan cukup sering digunakan di Kanada, tapi sebenarnya ilegal di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Dan dalam kasus Peter, mereka harus mendapatkan misi dari banyak petinggi, semuanya memantau dengan cermat, bahkan dibutuhkan seluruh tim yang terdiri dari 35 petugas polisi yang ikut menyamar untuk membuat operasi ini bekerja. Mereka yakin bahwa Peter adalah orang yang mereka cari, tapi mereka tidak memiliki apapun untuk memberatkannya karena jika polisi tidak melakukan sesuatu, pria ini akan bebas berkeliaran dan melancarkan aksinya pada orang lain, jadi mereka harus menggunakan teknik kontroversial ini. Pada tanggal 4 Agustus tahun 2011, Fitzy menjemput Peter untuk bertemu dengan Craig yang ceritanya adalah seorang petugas polisi yang korup yang bekerja dengan kelompok kriminal dan dia juga menjadi seorang informan bagi kelompok mereka. Craig memberitahu kalau Peter ternyata harus datang ke pengadilan. Dia juga sempat bilang dia tidak yakin kalau informasi yang dia berikan tidak 100% benar. Peter menganggap dengan identitas barunya mereka tidak mungkin akan menemukannya dan polisi juga tidak punya apa-apa untuk membuktikannya. Berbeda dengan Fitzy, dia justru terus mendorong agar Peter berkata jujur dan intinya adalah untuk membuat Peter lengah dan mulai panik tentang apa yang telah dia lakukan. Hal ini ternyata berhasil. Peter mulai khawatir, tapi dia tidak khawatir akan ditangkap oleh polisi atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu, tapi dia takut akan hal yang mempengaruhi gaya hidup mewahnya serta perannya dalam kelompok tersebut. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa tidak satupun dari pekerjaan ini pernah dilakukan Peter, seperti ada uang jutaan dolar yang datang dan dia harus pergi untuk menjemputnya. Sandiwara itu terus berlanjut hingga Arnold yang merupakan bos besar ingin berbicara dengan Peter. Dan ketika mereka pertama kali bertemu, mereka memulai dengan obrolan ringan pada umumnya hingga suasananya mulai berubah dan Arnold mulai menanyakan tentang Daniel. Percakapan itu juga diam-diam direkam karena Arnold sebenarnya adalah seorang polisi dan memang mereka akhirnya berhasil meyakinkan Peter untuk mengakui perbuatannya. Arnold bilang kalau dia tidak peduli dengan apa yang telah Peter lakukan, tapi sekarang dia harus memberitahunya. Dengan begitu Arnold bisa membantu dan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Peter karena dia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Peter tentu saja sangat senang mendengar hal ini, apalagi dia menjadi bagian dari kelompok dengan rasa persahabatan yang tinggi hingga kehidupan kelas atas yang belum pernah dia rasakan. Hal ini juga lah yang membuat Peter akhirnya mau menceritakan atau mengakui perbuatannya. Dia bilang bahwa pada saat itu, saat dia sedang mengemudi untuk mengambil mulsa dari temannya, dia melihat Daniel yang sedang berjalan ke halte bus, jadi Peter mengikutinya. Dia berpura-pura menunggu di halte bus tersebut. Dia melihat bus pertama lewat dan melihat supir bus memberikan tanda bahwa akan ada bus lain yang datang. Dan Peter menyadari kalau ini adalah kesempatan baginya, jadi dia mengajak Daniel masuk ke dalam mobilnya karena mereka sama-sama akan pergi ke Sunshine Plaza. Daniel ternyata menyetujui dan masuk ke dalam mobil tersebut, tapi setelah setengah jam berkendara, mereka tiba-tiba berhenti di sebuah rumah kosong. Peter juga bilang, siapapun yang datang ke rumah itu harus masuk dan harus minum. Daniel lalu ikut pergi ke rumah kosong tersebut. Dia sepertinya masih percaya dengan Peter. Sementara itu, Peter bilang kalau dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan aksinya, karena Daniel terlihat mulai panik dan membuat Peter juga ikut panik karena seperti yang dia katakan sebelumnya bahwa korbannya adalah anak laki-laki yang berusia 8-10 tahun. Padahal Daniel sudah berusia 13 tahun, dia punya pemikiran sendiri yang sangat dewasa, jadi Daniel membuat pria itu ketakutan hingga akhirnya Peter melingkarkan lengannya di leher Daniel dan mencekiknya. Sebenarnya kita tidak bisa memastikan kalau pria itu mengatakan hal yang sebenarnya mengenai apakah dia melakukan tindakan tidak senonoh pada Daniel atau tidak. Peter lalu menempatkan Daniel di belakang mobilnya dan berkendara sekitar 150 meter ke daerah hutan terpencil. Dia membawa Daniel keluar dari mobil dan menyeretnya ke sebuah tanggul. Lalu dia menempatkan tubuh Daniel di air dangkal dan memotongnya. Lalu dia menutupinya dengan lumpur dan beberapa daun.
Dia juga sebelumnya sudah melepaskan semua pakaian Daniel dan dia membuang semua pakaian tersebut ke dalam sungai. Lalu di akhir pekan, Peter kembali dengan membawa sekop untuk mengubur tubuh anak itu dengan benar. Tapi ketika dia sampai di sana, tubuh Daniel sudah hilang dan yang tersisa adalah semacam pecahan tulang. Peter benar-benar mengatakan semua itu pada Arnold yang dia kenal sebagai bos dalam kelompoknya. Dia sama sekali tidak tahu kalau Arnold adalah seorang petugas polisi. Jadi setelah mendengar pengakuan ini, mereka meminta Peter untuk membawa mereka ke tempat dia menguburkan Daniel. Jadi Peter kembali ke Queensland bersama Ian dan Fitzy untuk menunjukkan pada mereka di mana tubuh Daniel. Dan pada saat Peter membawa mereka langsung ke tempat di mana dia menguburkan tubuh Daniel, Ian diam-diam menandai tiap jalan yang mereka lewati, dan ketika mereka kembali ke mobil, polisi ternyata sudah menunggu di sana, di mana mereka akhirnya bisa menangkap Peter. Tim penyidik lalu menggeledah hutan terpencil itu hingga pada hari keempat mereka menemukan sepasang sepatu Daniel, dan selama penyelidikan berlangsung, mereka telah menemukan 17 tulang termasuk tulang rusuk, pinggul, kaki, lengan, dan tulang belakang yang kemudian dilakukan tes DNA yang lebih intensif dan ternyata polisi mengkonfirmasi kalau itu adalah milik Daniel. Sementara upacara pemakaman kemudian dilakukan pada tanggal 7 Desember tahun 2012 dan acara itu dihadiri lebih dari 2.000 orang. Sementara itu persidangan dimulai pada tanggal 10 Februari tahun 2014 di Mahkamah Agung Queensland, di mana Brad Peter Cowan didakwa karena telah menyebabkan Daniel meninggal, melakukan tindakan yang tidak senonoh pada anak di bawah usia 16 tahun, dan berurusan dengan mayat secara tidak pantas. Sebenarnya setelah Peter ditangkap, pemerintah Queensland tidak mengizinkan media untuk mencari tahu identitas pria ini, karena sebelumnya pada saat Daniel menghilang, orang-orang berpikir kalau Douglas Jackway akan kembali melakukan kejahatan. Jadi disinilah kelompok kebebasan sipil menyerukan undang-undang yang melarang outlet media menyebutkan nama orang-orang yang terkait dengan kasus kriminal. Tapi orang tua Daniel, Dennis, dan Bruce menentang hal ini dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan nama si pelaku ada di media untuk mengetahui apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dengan begitu, para korban lain juga memiliki keberanian untuk maju. Dalam pembelaan pers, Peter dikatakan tidak bersalah meskipun dia adalah orang yang telah membawa tubuh Daniel. Mereka bilang kalau orang yang menyakiti Daniel itu adalah Douglas Jackway, tersangka pertama yang disebutkan sebelumnya. Mereka juga bilang kalau mobil sedan berwarna biru dan penampilan yang dilihat para saksi sama persis seperti Douglas dan bukan dengan Peter. Sementara itu pihak berwenang berpendapat bahwa pengakuan itu tidak dapat diterima di pengadilan karena itu bukan pengakuan yang sebenarnya, dan jika hanya dengan pengakuan itu tidak akan pernah cukup untuk diterima. Lalu pada tanggal 13 Maret tahun 2014 setelah para juri berunding selama 8 jam, mereka kemudian menyatakan bahwa Brad Peter Cowan bersalah atas semua tuduhan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara karena melakukan tindakan tidak senonoh, 2 tahun karena mencampuri jenazahnya, dan hukuman-hukuman itu dijalani secara bersamaan. Pihak pembela atau tim hukum Peter lalu mencoba mengajukan banding. Mereka bahkan berargumen bahwa pengakuan yang diperoleh melalui penyamaran oleh polisi tidak dapat diterima sebagai bukti di persidangan. Tapi sayangnya permohonan banding tersebut ditolak. Sementara itu, keluarga Malcolm memulai sebuah yayasan yang bernama Daniel Malcolm Foundation yang berkomitmen untuk mendidik anak-anak tentang keselamatan pribadi dan untuk meningkatkan kesadaran di seluruh Australia tentang bahaya penjahat predator. Upaya ini juga didukung oleh media Australia, terutama pada setiap peringatan hilangnya Daniel yang diadakan untuk mempromosikan kesadaran akan kerentanan anak-anak. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.